Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, hari ini kita akan belajar matematika dan masuk materi baru yaitu operasi hitung pecahan. Nah, pada pembelajaran kali ini sebetulnya Ustaz akan lebih mereview materi-materi pecahan yang sudah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Kalau tidak salah, materi pecahan itu di kelas 4. Mudah-mudahan kalian masih ingat materi tersebut dan masih punya catatannya sehingga kalian tidak perlu kesulitan untuk menghadapi materi ini. Jadi ini saya mereview bagi kalian yang masih ingat dan masih lancar, alhamdulillah. Tapi bagi yang sudah lupa, silakan simak materi-materi yang saya sampaikan. Oke, kita mulai. Pertama, saya akan review hubungan antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pecahan biasa yaitu pecahan yang tetap berbentuk pembilang per penyebut. Misalkan 3/5 atau 7/4 atau 11/20 atau 5/8. Nah, masih ingat kan mana pembilang, mana penyebut? Dan yang saya ingatkan lagi ya, yang atas ini disebut pembilang. Dan yang bawah adalah penyebut. Nah, ini hanya untuk istilah saja. Pokoknya yang atas berarti pembilang, yang bawah penyebut. Nah, sedangkan pecahan campuran itu adalah pecahan yang ada unsur bilangan bulatnya. Misal 2/1/8 atau 3/4/7 atau 1/1/5. Nah, ini adalah pecahan campuran. Jadi dia punya unsur bilangan bulatnya di depan. Nah, apakah semua pecahan biasa bisa menjadi pecahan campuran? Tidak. Pecahan biasa yang bisa menjadi pecahan campuran hanya pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ingat ya, yang bisa jadi pecahan campuran hanya yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Dari 4 contoh ini, saling A, B, C, D, mana yang bisa menjadi pecahan campuran? Nah, jawabannya adalah yang B. Yang ini yang bisa menjadi pecahan campuran. Nah, berapa pecahan campuran 7/4? Nah, 7/4 ketika dijadikan pecahan campuran itu nilainya berapa? Nah, caranya adalah dengan cara dibagikan, yaitu 7 dibagi 4. Hasilnya berapa? Kemudian sisa pembagiannya berapa? Nah, kalau kalian sudah lancar pembagian, insya Allah mudah. 7 dibagi 4 itu adalah hasilnya 1 sisa 3. Jadi cara menuliskannya adalah 7 dibagi 4. Pecahan campuran kan bentuknya seperti ini ya. Nah, 4. Kalau perempatnya tetap. Nah, bilangan hasilnya 1 diletakkan di sini. 1. Sisanya 3 ditulis di sini. Nah, jadi 7/4 sama dengan 1/3/4. Nah, kalau masih bingung, kita coba lagi. Contoh lagi. Misalkan 20/3. Maka pecahan campurannya itu cara menghitungnya ada bilangan bulatnya, ada pecahannya. Pecahannya pasti per 3, tidak akan berubah. Nah, sekarang kita lihat bilangan bulat dan bilangan pembilangnya. Caranya yaitu 20 dibagi 3. Hasilnya berapa? Sisanya berapa? Nah, 20 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Karena 3 dikali 6 mendekati 20.
sisanya adalah 2. Nah, jadi 20 dibagi 3 adalah 6, sisa 2. Berarti 6-nya adalah bilangan bulatnya, sisanya adalah 2. Nah, kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, karena ini Ustaz hanya reminder saja, pengingat saja. Mudah-mudahan kalian masih ingat materi ini. Kalau belum, silakan buka-buka buku kalian di kelas waktu masih kelas 4. Insya Allah masih ada ya. Oke. Selanjutnya adalah menyederhanakan pecahan. Nah, jadi misalkan pecahan yang angkanya banyak. Contoh 60 per 20. Nah, tentu angkanya besar. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Yaitu gimana caranya? Dengan kita bagi dengan angka yang sama. 60 dan 20 sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, ini 60 dan 20 sama-sama bisa dibagi 10. Maka sama-sama kita bagi 10. 60 dibagi 10 sama dengan 6. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Nah, masih bisa dibagi lagi nggak? Kalau masih bisa, kita bagi lagi. Ini sama-sama bisa kita bagi dengan 2. Bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka hasilnya 3 per 1. 3 per 1 ini bisa kita tulis dengan hanya 3 saja seperti ini. Oke, lihat. Jadi kalau per 1 itu sama dengan 3 dibagi 1, maka hasilnya tetap 3 ya. Selanjutnya contoh 15 per 45. Sama-sama bisa dibagi berapa ya? 15 per 45 ini sama-sama bisa kita bagi 5, maka sama-sama dibagi 5. Atas dibagi 5, bawah dibagi 5. Maka 15 dibagi 5 hasilnya 3. 45 dibagi 5 hasilnya 9. Menjadi 3 per 9. Masih bisa nggak disederhanakan? Masih bisa. Maka sama-sama kita bagi lagi dengan angka yang sama. 3 dan 9 ini sama-sama bisa dibagi 3. Maka 3-nya dibagi 3, 9-nya dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka 3 per 9 ini menjadi 1 per 3. Ini sudah bentuk paling sederhana. Oke, materi selanjutnya adalah merubah bentuk pecahan. Jadi pecahan di sini bisa kita ubah jadi bentuk desimal dan kita ubah menjadi bentuk persen. Nah, kita mulai satu-satu dulu ya. Pertama, pecahan biasa atau pecahan campuran menjadi desimal. Contoh, pecahan 1 per 2 menjadi bentuk desimal. Nah, ingat desimal itu seperti apa? Desimal itu bilangan yang berkoma. Misalkan bilangan desimal itu 1,2, 0,8, 3,5, 0,75 dan sebagainya. Nah, kita mulai dari sini. 1 per 2 bentuk desimalnya seperti apa? Nah, ada dua cara ya. Cara pertama itu dengan menjadikan penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000 atau per 10.000 atau kelipatannya. Nah, 2 itu bisa menjadi per 10. Nah, jadi kita ubah 2 bisa menjadi 10 kalau kita kalikan dengan 5. Berarti kalau bawah dikali 5, atas dikali 5 juga. Nah, maka 1 per 2 itu sama dengan 1 dikali 5 itu 5, 2 dikali 5 itu 10. Jadi 5 per 10. Nah,
Kalau 5/10 menjadikan desimalnya mudah, hanya dengan berdasarkan angka 0 ini saja. 5/10 berarti 0,5, karena 10 berarti satu angka di belakang koma. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, misalkan 3/4. 3/4 ini 4-nya kita jadikan per 10, per 100, per 1000 atau per 10.000. 4 dikali berapa menjadi 10? Bisa nggak? Nggak bisa. Maka 4 bisanya dijadikan 100. 4 bisa menjadi 100 kalau kita kalikan 25. Nah, kalau bawah dikali 25, atas juga kita kalikan 25. Nah, maka hasilnya 3 dikali 25 itu 75. 4 dikali 25 itu hasilnya 100. Nah, dua angka ya, nolnya ada 2, berarti dua angka di belakang koma. Berarti 0,75. Seperti ini. Ini cara pertama. Cara kedua, itu cukup dengan kita bagikan. Contoh 1/2 itu berarti sama dengan 1 dibagi 2. Yang cara seperti ini. Kita cara pembagian seperti biasa. 1 dibagi 2 tidak bisa, maka di atas kita tulis 0. Nah, karena 1 tidak bisa dan atas sudah dikasih 0 dan dikasih koma, maka di belakang angka 1 kita kasih 0. 10 dibagi 2, maka hasilnya adalah 5. Nah, 5 ya, 5 dikali 2 10, kurangi, habis. Maka 1/2 sama dengan 0,5. Kalau kurang paham, saya kasih contoh kedua. Contoh kedua yang tadi 3/4. 3/4 juga sama, cukup 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, maka dikasih 0 di atas, 0, dan otomatis 3-nya diberi 0 di belakangnya. 30 dibagi 4, nah tidak bisa. 4 perkaliannya yang mendekati 30 adalah 4 dikali 7. 4 dikali 7 hasilnya 28, maka dikurangi 30 kurangi 28 sisa 2. 2, maka kita kasih 0 lagi di belakangnya. 20 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 20? Hasilnya 4 dikali 5. 5 dikali 4 20. Nah, sekarang sudah habis. Maka hasilnya 3/4 itu sama dengan 0,75. Nah, seperti ini. Ada dua cara. Kenapa ada dua cara? Karena untuk cara pertama ini ada kekurangan, yaitu tidak semua angka penyebut bisa menjadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Contohnya adalah saya kasih misalkan 3/7. Nah, 7 itu dikali berapa biar jadi 10? Nggak bisa. Dikali berapa biar jadi 100? Nggak bisa juga. Dikali berapa biar jadi 1000? Nggak bisa juga. Nah, maka harus kita pakai cara yang kedua. Maka kalau cara pembagian ini sudah pasti bisa. 3 berarti dibagi 7. 3 dibagi 7. 3 dibagi 7 nggak bisa, kita kasih 0, koma, dan bawahnya juga 0. 7 yang mendekati 30 itu perkalian 4. 4 kali 7 28, sisa 2, dan kasih 0. 7 yang mendekati 20 itu dikali 2. 2 kali 7 14, kurangi sisa 6. Kemudian 6 dikasih 0 di belakangnya.
Nah, yang mendekati 60, 7 dikali 8 itu 56, sisanya 4. Dan ini karena masih panjang, tidak kita teruskan, jadi ini hasilnya 0,428. Dan ini karena masih panjang, kita bulatkan saja. 0,428 itu mendekati 0,43. Jadi ini hasilnya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengingat kembali materi ini. Kemudian kita lanjut ke kebalikannya, bagaimana desimal bisa menjadi pecahan biasa. Langsung kasih contoh ya, misalkan 0,4. Nah, ini lebih mudah, merubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita lihat berapa angka di belakang koma. Ternyata cuma satu angka. Karena cuma satu angka, maka ini per 10. Ingat ya, kalau di belakang desimal satu angka berarti per 10. 4-nya naik ke atas. 4-nya naik ke atas, jadi 4 per 10. Sudah selesai? Belum. Ini kita sederhanakan dulu. 4 dan 10 sama-sama bisa kita bagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka 0,4 itu sama dengan 2 per 5. Kemudian contoh selanjutnya 0,28. Perhatikan, di sini 2 angka di belakang koma. Karena 2 angka di belakang koma, maka per 100. Ingat ya, 2 angka di belakang koma berarti per 100. 28-nya ke atas. Maka menjadi 28 per 100. Selanjutnya kita sederhanakan. 28 per 100 ini sama-sama bisa dibagi 4. 28 dibagi 4 itu hasilnya 7. 100 dibagi 4 itu hasilnya 25. Maka menjadi 7 per 25. Oke, ini insya Allah lebih mudah. Contoh lagi. Misalkan 1,05. Nah, hati-hati. Ini satunya ini kan bilangan bulat. Ini bisa kita buat satunya sudah ada di depan duluan. 1. Di belakang komanya ada 2 angka. 0,05 berarti 2 angka. Tetap per 100. 0,5 kita taruh 0,5 kita taruh di atas. Nah, 0,5. Karena 0 di sebelah kiri itu tidak berguna, maka kita hapus saja. Jadi 1,5 per 100. Nah, 5 per 100-nya ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama bisa kita bagi 5. Maka hasilnya satunya tetap. 5 dibagi 5 itu hasilnya 1. 100 dibagi 5 itu hasilnya 25. Maka bentuk pecahan dari 1,05 adalah 1 per 25. Oke, seperti ini. Mudah-mudahan kalian cukup paham dengan contoh ini. Untuk selanjutnya silakan kerjakan di latihan. Untuk bilangan pecahan ke persen, pecahan biasa atau pecahan campuran ke persen. Nah, saya kasih contoh 3 per 10. Nah, dalam bentuk persen. Persen itu arti dari persen adalah per 100. Nah, jadi otomatis semua pecahan harus kita buat per 100. Nah, ini kunci. Memang kuncinya seperti ini, harus jadi per 100. 10 bisa menjadi 100 kalau dikali berapa? 10 bisa menjadi 100 kalau dikali
10. 3 kali 10 hasilnya 30. Nah, maka 30 per 100 artinya 30%. Nah, seperti ini. Contoh kedua. Misalkan 12 per 25% artinya per 100. Maka kita ubah menjadi pecahan per 100. 25 menjadi 100 itu kalau dikali 4. Bawah dikali 4, atas juga dikali 4. Maka 25 kali 4 adalah 100. 12 dikali 4 adalah hasilnya 48. Maka 12 per 25 itu sama dengan 48%. Kemudian bagaimana kalau pecahan campuran? Contoh, misalkan 1 per 4. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan 1 per 4-nya saja dulu. Tetap kita jadikan per 100. 2-nya sementara tetap utuh di depan, gak apa-apa. 4 bisa menjadi 100 itu kalau kita kalikan 25. Bawah dikali 25, maka atas harus dikali yang sama, dikali 25. 4 kali 25 100. 1 kali 25 sama dengan hasilnya 25. Maka ini 25 per 100-nya adalah 25%. Nah, terus 2-nya gimana? Angka 2 ini langsung saja kita masukkan 2 di depan. Jadi 225%. Nah, mudah kan? Insya Allah ini juga cukup simpel. Sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Nah, sekarang kebalikan dari persen ke pecahan biasa. Persen ke pecahan biasa. Contoh, ambil contoh 65%. Akan kita jadikan pecahan biasa. Ingat definisinya, persen itu adalah per 100. 65% berarti 65 per 100. Nah, ini sudah bentuk pecahan, hanya tinggal kita sederhanakan, yaitu dibagi dengan angka yang sama. 65 dan 100 sama-sama bisa dibagi 5. 65 dibagi 5, 100 dibagi 5. Maka selanjutnya 65 dibagi 5 itu hasilnya 13. 100 dibagi 5 itu hasilnya 25. Maka pecahannya adalah 13 per 25. Contoh selanjutnya, misalkan saya kasih contoh 80%. 80% artinya adalah 80 per 100. Kemudian sama-sama kita bagi untuk disederhanakan. 80-nya dibagi berapa nih? Masa bisa dibagi 10? 80 dibagi 10, 100 juga dibagi 10. Hasilnya 80 dibagi 10 itu 8. 100 dibagi 10 itu 10. 8 per 10. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi 2. 8 dibagi 2, 10 dibagi 2. Maka hasilnya 8 dibagi 2 itu 4, 10 dibagi 2 itu 5. Maka bentuk pecahan dari 80% adalah 4 per 5. Nah, kira-kira seperti itu, merubah persen menjadi pecahan biasa. Ada yang belum? Ada. Selanjutnya, antara persen dengan desimal. Hubungan antara persen dengan desimal. Pertama, desimal dulu ke persen. Saya kasih contoh. Desimal ke persen 0,25. Ingat, persen itu adalah per 10. Per 10 itu artinya adalah tinggal kita ambil 2 angka saja di belakang. Jadi 0,25 itu adalah
dengan kata lain sama dengan 25 per 100 kan kalau pecahan. Maka persennya adalah sama dengan 25%, alias kita tinggal tindakan geser saja komanya seperti ini. Ini simpelnya. Contoh lagi, 0,5. 0,5 itu kan adalah 5 per 10 kan? Persen itu per 100, berarti kita jadikan per 100. Sama-sama kita kali 10. 5 kali 10 itu 50. 100 kali 10 100. 50 per 100 alias 50%, seperti itu. Cara singkatnya tinggal tambah 0 di belakang jadi 50 kan, jadi 50%. Nah, di sini kita bisa buat cara pintas lagi. Katakan 0,02. Ambil 2 angka aja kan, berarti ini sama dengan 2%. 0,13, ambil 2 angka, maka ini jadi 13%. Gampang kan? 0,4. 4 kan masih satu angka, belakangnya aja kita kasih 0 lagi, 40. Dan selanjutnya 0,4. Nah, hati-hati, 4 kan cuma masih satu angka, kita tambah satu angka lagi di belakang, jadi 0,40. 0,40 itu sama dengan 40%. Jadi ya, kalau masih satu angka di belakang koma, wajib ditambahin 0 lagi di belakang. Seperti itu. Terus gimana kalau komanya banyak? Misal 0,123. Nah kan lebih tuh, ini sampai 3 angka. Nah gampang, kita ambil 2-nya, 1 dan 2 ini kita ambil jadi 12%. 3-nya kemana? 3-nya di sini, koma 3. Jadi 12,3%. Kira-kira seperti itu, berubah desimal menjadi persen. Kebalikannya, sekarang merubah persen menjadi desimal. Ini yang terakhir ya. Mengubah persen menjadi desimal, persen menjadi desimal. Contoh 25%. Ingat? Sederhananya desimal itu adalah komanya dari persen 25 per 100, maka komanya 2 angka, jadi 0,25. Gampangnya tinggal kita kasih koma di sini selesai. Contoh lagi, 5%. 5% kan 5 per 100. Desimalnya berarti 2 angka di belakang koma, maka 0,05. Jadi 2 angka di belakang koma ya. Kemudian 24%. Tinggal gampang kita ambil 2 angka, 0,24. Bagaimana kalau lebih dari 100%? 124%. Maka satunya kita pisahkan di depan jadi 1,24. Gampang kan? Satu lagi, pisahkan ini 12,5%. Nah, gampang, tinggal ini kita geser 2 angka ke sini kemarin jadi 0,125. Nah, kira-kira seperti ini polanya. Insya Allah desimal ke persen itu cukup mudah. Demikian penjelasan materi-materi dasar tentang berbagai bentuk pecahan dan bagaimana cara mengubah-ubahnya. Demikian materi kali ini. Silakan selanjutnya kalian kerjakan latihan di buku ESTS Matematika. Di buku yang ini ya. Kerjakan latihan di buku ini halaman 49. Latihan 5 halaman 49. Kerjakan nomor 1 sampai 7 saja. 7 soal, tapi ini cukup banyak. 1 itu ada sampai F, 1 sampai 6 itu ada sampai F, 7 sampai E. Cuma insya Allah ini semuanya mudah-mudah yang nomor 1 sampai 7.
Oke, dikerjakan di buku tulis beserta dengan caranya. Kemudian difoto dan dijapri ke Ustaz Rizal ya. Satu lagi, kerjakan buku matematika ESPS latihan 5 halaman 49 nomor 1 sampai 7. Dikerjakan di buku tulis, hasilnya difoto lalu dijapri ke Ustaz Rizal. Nah, demikian pembelajaran matematika hari ini. Selamat mengerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.